ada acara juga nih Tribute to God Bless di Rolling Stone, ada Dro Campus. Baru pertama kali tuh tahu Dro Campus kan saat Ah, itu. Ya udah main tiba-tiba mau ketemu lu kan, kenalan. Lu naik deh. 2 lagu itu gua kasih. ah, Main. Habis iya. itu dari situ sampai Ah. sekarang. Feeling of redemption make me feel this tension. Lonely killing me from inside. Feeling of distraction, but I got no action. Happiness is little illusion. Feeling of distraction, but I got no action. Happiness is little illusion. Inside, but we are again. I gotta live again. You can take this all again. You say I must say sorry. I never feel that guilty. You say I must say sorry, but I'm not feeling guilty. You say I must say sorry. I never feel that guilty. You say I must say sorry, but I'm not feeling guilty. You say I must say sorry. I never feel that guilty. You say I must say sorry, but I'm not feeling guilty. You say I must say sorry. I never feel that guilty. You say I must say sorry, but I'm not feeling guilty. Ya, cara pakai putus pula lagi lu. Mainnya kekencangan. Lu kekencengan. Jadi kalau di sini tuh rasanya kayak kenceng. Kagak deh, kekencengan. Masih bisa ngaceng tapi minum Viagra. Kekencengan. Makin ngaceng. Makin ngaceng. So, sorry ini oh ya, Line 6. Ribet nggak sih?
pakai Line 6 itu. Tapi lu tadi cerita lu setting di komputer kan, Yes, maksudnya. betul. Kalau di sini beneran harus ngulik dulu nggak sih, atau caranya tuh gampang dimengerti, kan ada efek kan, kadang lu harus beneran baca manual dulu gitu loh. Yes. Kalau gue pribadi belajar dari sini dulu, dari efeknya terlebih dahulu, kulik ada medianya apa aja atau ada efeknya ada apa aja, terus fitur-fiturnya ada apa aja. Nah, ketika kita nggak tahu ini buat apa, baru kita download softwarenya Om. Kita pakai laptop. Itu akan lebih detail. Karena kalau misalkan di software itu, misalkan kayak contoh, misalkan ada real M, ada headnya, itu kan pasti kan ada tabungnya Om ya. Nah, tabungnya itu bisa kasih efek dalamnya. Kalau pakai software, itu kan lebih detail. Tapi kalau di sini kan kita nggak tahu artinya apa, karena gambarnya nggak detail. Di sini ribet atau nggak bisa di sini? Di Di sini ribet. Sebenarnya bisa. Bisa, tapi kalau untuk pemula agak susah. Pasti dia harus butuh laptop dan softwarenya. Apalagi seperti camper. Kalau misalkan camper dan fractal itu harus edit pakai software, gitu. Biar nggak ribet pastinya. Karena gue milih Line 6 itu karena lebih gampang, nggak ribet, kemana-mana nggak harus bawa laptop gitu. Oh, ya. Untuk editingnya semua di sini bisa. Contoh kita misalkan keluar. Sorry. Oke, gue udah nggak bisa terusin dulu. Aduh. Ini sekian frekuensi jebol kuping gua. Aduh. Sorry Om. Oke, nih kayak di sini nih Om. Nih misalkan kita masuk ke kom. Nah, di sini tuh ini bisa di touch. Misalkan kita mau distorsinya kita tube screamer. Saya pakai distorsi screamer 808. Nah, kalau di offin kan biasanya harus bisa mencet dulu. Nah, sedangkan kita opsional kita mau pakai atau enggak. Kita touch aja seperti ini. Set. Langsung oke. Masa Nah, lu cuman gitu doang? Pasti dong, masa lu doang yang touch kan gue juga Ngeri. Iya. Jadi kalau misalkan tube screamernya untuk lagu di satu lagu ada yang pakai tube screamer atau kita butuh nggak butuh tube screamer, udah tinggal pencet aja. Nah, ini off tube screamernya. Gitu. Ini bisa berapa chain sih kalau model yang ini? Tahu nggak lu? Untuk chain banyak banget Om. Misalkan sampai 10. Oh, bisa sampai 10 ya. Dan ini bisa dicabang-cabang paralel. Misalkan contoh, kita keluarnya mau dari sini. Ini kan gitar Om. Nah, kita bisa pilih. Nah, ini keluarnya mau mana? Multi gitar, Variex, atau gitar, Variex saja, atau return 1, return 2. Gitu. Itu outputnya bisa kemana-mana. Gitu. Misalkan kita tambah efek lagi di depannya, misalkan contoh dapat kita distorsinya ngambil dari luar, kita nggak ngambil distorsi dari sini. Nah, berarti kita harus pilih yang gitar aja. Kasih. Ini keluar. Nah, sini tuh banyak variannya. Di sini ada sebenarnya enak juga ya. Enak sebenarnya. Contoh nih yang kayak kita setup sekarang itu, contoh kita ngambil return, tapi tetap di sini kita pilihnya. Nah, kita tetap multi gitar. Variax-nya. Nah, itu tetap kita ngambil dari asli soundnya Mesa Boogie, kita taruh di sini, kita tempel. Tapi kita harus dengan satu syarat, matiin IR-nya. Nah, ini kan IR-nya kan kita matiin. Kalau misalnya kita nyalain, kita tinggal pencet aja. Nah, ini kalau terang gini berarti dia on. Kalau misalkan gini off. Tuh. Dan ini bisa dicabang lagi, dipecah ke bawah. Contohnya ini kita pencet. Nah, patch-nya kita ke bawahin. Nah, dia jadi ke sini. Nah, di sini bisa nambah efek lagi. Di sini misalkan kita taruh ke head kabinet lagi, itu bisa. Nanti kita misalkan pakai 2 kabinet, 1 kabinet ini nyalain, ini kita touch lagi itu. Dia gini aja udah apa ya? Gue baru ngeh. Ya. Gini aja dia udah, lu nggak perlu. Iya, nggak perlu. Nah, lu gitu aja. Gini aja tuh udah, nih panelnya udah. So bisa. Kalau lu lagi main, ini buat lu setting kayak gini ya, bukan pas lagi main lu harus nyenggol kayak. Iya, tak aja langsung kena dia. Lu harus nyenggol kayak gitu sambil main gitu loh. Iya, bisa. Bisa ya? Bisa banget. Misalnya gini, kita pakai ini. Lu lagi main pakai kaki begitu, senggol gitu aja. Senggol aja langsung dia ke respon. Oke. Jadi That's cool, man. That's cool. Kita keluarin semua. Nah, ini. Nah, di sini tuh gua
pisahin om. Misalnya nih gue pakai YNGL high gain. YNGL crunch-nya seperti apa? YNGL ini clean-nya yang pakai delay yang awang-awang. Ini Archon atau PRS biasanya yang dipakai Tremonti, tapi untuk lead karena ini lebih ngegigit gainnya. Terus di sini ada clean-nya. Di sini ada juga clean-nya juga. Oke. Jadi udah ada basic sound-nya, yang lainnya lu tinggal rubah-rubah, lu tinggal pencet sesuai dengan ini kegunaan di bagian lagunya aja. Karena kan gak semua head cabinet gue suka kan om. Jadi untuk kebutuhan. Jadi maksudnya lu tiap lagu lu ganti head cabinet atau enggak? Setiap lagu ganti. Lu ganti? Ganti. Dan mungkin setiap beberapa contoh, misalkan dalam satu lagu, misalkan dari ref, terus balik lagi ke song, nah itu biasanya gue tambahin lagi nih. Ini ada reverb-nya. Tuh, kan matiin lagi reverb-nya. Nah, kalau yang ini kan PRS kita nggak pakai delay dikit. Nah, tapi kalau misalkan di high gain atau di NGL kita pakai sedikit namanya lupa. Delay, terus kita tambahin reverb-nya, reverb plate. Gitu. Untuk nge-boost dikit aja, biar agak ngerum. Oke, ngerum ya. Iya, ngerum. Amar. Iya, paham saya. Oke. Paham Pak. Lu lanjut betulin putusnya deh. Ya. Putusnya. Apa nih? Nah, ini mana nih? Orang lamanya dulu. Gua masih ingat nggak gua pertama kali kenal kalian di mana? Di gue. Masih ingat nggak? Nggak usah dipakai, pegang aja. Buat di Rolling Stone, Wak. Gue ingat banget. Masih ingat. Pertama tuh kan jadi kita tuh sebenarnya bukan traction namanya awalnya kan. Pas gue kenal sama lu tuh kita grafik band. Dulu itu gua sama Gilang sama Seno ada sama X satu lagi kan. Kita tribute to God Bless. Yes. Nah, datang ke Yang ngenalin ke gua siapa ya? Gue lagi bikin gua lupa sih. Mario ya? Lupa gue. Enggak, justru pas jadi kayaknya tuh ada acara di Rock Campus nih di Rolling Stone, Kemang. Datang yuk. Enggak, gue bikin episode special tribute to God Bless memang gitu loh ya kan. Ah, terus udah ada yang main kan waktu itu udah full kalau nggak salah tuh slotnya. Sebenarnya udah full. Terus siapa yang kenalin? Ada ini lupa band. gue, Pak. Jujur gue lupa. Terus pokoknya ada nih anak kecil. Dulu kan masih kecil. Pas gue kenal sama lu masih kecil. Masih kecil malah. Bulu jemputnya belum tumbuh ya. Baru belajar coli kayak Anjir, berapa puluh tahun yang lalu kan? 10 tahun yang lalu. Iya, 10 tahun yang lalu kalian masih umur berapa ya? Masih muda banget. Iya, pokoknya itu terus tiba-tiba dikasih kesempatan main yuk. Ya kan? Kalian lagi barusan kelar main di mana? Makanya kalian lagi bawa alat-alat. Bawa alat-alat. Gak mungkin kita tiba-tiba random siapa tadi ajak main kayak mungkin. Iya, makanya. Kita habis ngeband juga di Kemang juga, cuma lupa tuh kan. Nah, terus ada acara juga nih tribute to God Bless di Rolling Stone, ada di Rock Campus. Baru pertama kali tuh tahu di Rock Campus kan. Kan itu. Ya udah, main tiba-tiba mau ketemu lu kan, kenalan. Lu naik deh. Dua lagu itu gua kasih. Main. Habis itu dari situ sampai sekarang. Gua waktu itu spekulasi sebenarnya. Karena gua ngeliat masih muda-muda banget. Gua ada sempat mikir dikit. Underestimate kan lu? Ya, bukan underestimate, mikir dikit gitu maksudnya. Karena yang lain kan memang udah lebih senior udah lah. lama. Terus ada juga kayak Uci yang emang udah lama banget ya dari 90-an pertengahan tuh udah nyanyi professionally gitu loh. Jadi yang ngiringnya juga orang-orang udah veteran gitu loh. Terus tiba-tiba ini ada anak-anak kecil gitu loh ya kan. Bawa alat bisa siap begitu maunya. Oke gue. Kalau mereka mainnya ngaco gitu loh ya. Ya di mata gue hancur ya caranya. Kenapa gue suruh naik gitu loh ya kan. Beneran. Tapi gue cukup terkesan kalian karena satu God Bless itu kan legend banget. Anak-anak muda yang beneran tahu dan bawain lagu God Bless sampai saat itu gue belum pernah ketemu, belum pernah kenal. Jadi kalian mainnya dengan baik dan rapi dan gak grogi, gak takut gitu loh. Itu yang gue seneng banget. Oke, boleh nih Ben. Oke. Yo, setelah itu gue ajak lagi. Habis itu ya udah manjang kan sampai sekarang kan. Cuman akhirnya jadi berlanjut ke 2017 ya kalau nggak salah. Untuk untuk ganti rompak vokalis. Buat
band yang beneran ngejar original music Yap, kan, instead of betul. apa namanya Cover. cover lagi. Cuma waktu itu kalian selain dari God Bless apa aja? Metallica. Metallica. Sempat main di PRJ, lupa tahun berapa. Pokoknya Pak main stage PRJ 2014 ya. Main stage PRJ, terus abis itu ya itu apa namanya? Sebelum Burger Kill, bawain tribute Metallica emang. Lumayan juga tuh Oke. itu pengalaman waktu itu. Berapa lagu kalian Metallica waktu itu? 4 lagu. 4 lagu. 4 lagu. Kalau God Bless yang kalian masih ingat atau harus ngulik lagi? Kalau sekarang sih mungkin ngulik lagi ya. Sekarang kan juga Traction kan formatnya dropsnya juga kan. Maksudnya dari sisi tuningan iya. juga kan Iya, beda iya, tuh. Kalau dulu iya. kan mungkin pas God Bless atau Metallica kita pakai standar aja. Nah sekarang yang Traction kita mau coba warna baru kan. Makanya kita sekarang drop aja biar lebih dapat low-nya. Itu sih, Wak. Tapi gua suka sih. Maksudnya lagunya itu jadi lebih bukan cuman lebih karena lebih low doang, jadi heavy-nya lebih berasa menurut gua ya kan. Agak nge-groove-nya juga lebih enak. Kalau gua ngerasanya sih kayak gitu. Dan so 10 tahun ya jadinya. Ya. Enggak, maksudnya artinya Tahun ya itu kan 2015 soalnya. Lu sekarang udah berkeluarga Bener, gua 1. Udah punya anak Anak gitu. kecil udah punya anak kecil Udah sekarang. punya anak kecil. Ini yang ini kalau ini masih anak kecil. Ya adik gua. Adik gua. Enggak, bukan anak kecil, tampaknya enggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang nih. Itu guru. Guru dia. Jadi guru dia. Serius lu guru sekarang? Guru, tapi bukan guru BK nih orang. Guru, Guru apa? kebetulan. Di mana? Guru bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Hai Ya. gak boleh rasis. Gak boleh. Parah. Ya kebetulan guru sih, Wak. Kok bisa Mandarin ya? Sebenarnya dulu ngambilnya mau Jepang, tapi nggak diterima. Iya, jadi kan Jepang itu waktu zamanku dulu ya, kayak 2015, 2016 gitu, kayak Jepang itu di mana-mana orang wibu gitu kan. Iya, wibu. Ada Wak namanya wibu, tau nggak? Wibu tuh yang kayak orang suka aja Jepangan banget gitu. Oke. Ya itu kan banyak. Iya banyak. Jadi kebetulan bahasa Jepang itu aku dulu emang suka bahasa Jepang gitu kan, bahasa. Tapi waktu itu nggak keterima karena memang banyak banget yang mau masuk bahasa Jepang kan. Terus aku pikir lah, ya udahlah daripada bahasa Jepang mending ngambil langsung aja bahasa Jepang banyak kan ngambilnya tuh dari bahasa Mandarin, Wak. Kalau dari sosiolinguistiknya gitu ya. Iya, sosiolinguistik. Oh iya. Dari sejarahnya Iya, tuh iya. memang kebanyakan kan mirip-mirip tuh hurufnya. Jadi aku pikir langsung aja bahasa Mandarin, bahasa Cina gitu kan. Iya. Boleh ya kapan-kapan ya? Mandarin lagu Traction ya. Boleh. Boleh. Emang bisa nih kayak Bang Dano bisa nggak nyanyinya? Benar. Cetonik keren men. Cetonik Iya. keren. Keren bang. Makanya Mandarin. belajar bang ntar. Tapi bagus lah. Bahasa Mandarin bingung kan. Serius banget. Enggak, maksudnya it's actually a good idea in bahasa Mandarin, Cantonese karena China akan menjadi ekonomi terbesar dunia. Benar banget. Atau mungkin udah malah. Sekarang udah saingan Amerika Iya, sekarang kan. udah ngelewatin kayaknya mungkin. Iya benar. Makanya ngeri Amerika. And berapa? Jadi lu lulusan, maksudnya lu sampai lulus kan? Sampai sekarang lulus. lu ngajar. Iya kebetulan. Aneh juga buat gua sebenarnya. Kenapa aneh gitu? Nggak tahu kenapa. Why? Emang beda. Why? Lah, kan biar banyak ininya variasi. Drummer. Dramis. Dramis. Ngajar Mandarin tuh agak rada gimana gitu menurut gua. Terus nih lu ketemu sama nih anak gimana ceritanya bisa jadi vokalis ya? Nah, sebenarnya Karena kan si Anu kan keluar mendadak nggak jelas gitu ya kan dari si nama yang tidak boleh disebut itu. Nama yang tidak boleh disebut itu. Ya ada lah pokoknya. Ada. Nggak usah disebut namanya. Nanti saya murka. Enggak lah. Enggak, lu ketemu sama dia Dikenalin Mas Iqbal. Gua itu sama Iqbal satu SMA. Hah? Yes, satu sekolah. Kok muka lu boros banget? Serius lu satu SMA. Serius gua. Oke. Sekolah sama Iqbal. Ya udah akhirnya karena sering kenalan juga Mas di Instagram WA ya udah. Temu akhirnya. Diajakin Emang juga. dulu dia vokalis. Lalu emang kecil suka nyanyi dia. Gua dari kecil seneng nyanyi. Karena dari
komplek gue juga, lingkungan gue banyak yang The band. main musik, main band. Jadi dia langsung ngajak atau dia suruh lu coba dulu, tes dulu? Kan Waktu soalnya itu gimana Bay? posisi bandnya emang beneran harus cari vokalis yang Iya, yang beneran ready jadi full kan. member, bukan session doang. Karena lagu-lagunya harus dibikin kan soalnya. Yes. Harus dijadiin. Ya waktu itu sih ya diajakin sih sebenarnya sama Iqbal. Lu mau nggak main di Lu coba di Traction? Coba deh gue coba. Wih lagunya asik banget nih kan. Anjing. Langsung masuk gue kan. Jualan biar diterima. Masuk gua. Jadi Nggak apa-apa, pede dong. Anjing gue ikut nulis soalnya. Pasti keren banget. Oh pasti fix. Jadi Traction tuh something tapi can be anything ya kan. Anjing. What maksud? Jadi gitu. Karena gue juga ya mungkin dari SMP, dari SD sering-sering dengerin lagunya Creed kan. Terus ya Creed bubar gue dengerin Alter Bridge, sering ke situ. Jadi mungkin perpaduan antara Traction yang influence-nya ke ini kan apa? God Bless, Metallica ketemu sama gue yang influence-nya ke arah-arah alternate rock. Ya, jadi nyiptain musik yang sekarang nada-nadanya lebih groove-nya asik sih. Iya. Enggak, gue sebagai soalnya kan awalnya gue diajak dari grafik untuk jadi band bawain original music tuh kan ada kayak transisi, kayak ada semacam pembinaan lah ya. Yes. Terus gue ikut juga nulis lagunya dan poin gue waktu itu gue bilang sama mereka, kalian masih muda banget, tapi bukan itu poinnya. Is the heavy rock yang ada influence misalnya dari era zaman klasik dulu sampai kayak thrash metal tapi dikemas jadi bukan beneran metal gitu maksud gua. Yes. Itu tuh hampir ya nggak ada sih di Indonesia setahu gua ya. Yang kayak misalnya Alter Bridge siapa di sini? Band yang kayak Alter Bridge. Bukan hero Alter Bridge maksud gua. Bukan. Tipe kayak gitu, masih rock, bukan beneran metal tapi influence metalnya tuh beneran berasa dan kuat dan beneran apa sih namanya? Dan enak. Dan enak didengar, itu poinnya. Itu poinnya. Ya, beneran melantun gitu betul. loh. Dan juga nggak ngandelin zaman sekarang terlalu banyak processing and sequencer menurut gue ya. Which is fine, but at the same time akhirnya jadi real rock bands yang kayak era-era yang membesarkan rock itu jadi bukan cuma masalah berkurang tapi kesannya kayak kalau nggak ada laptop, nggak ada sequencer yang nggak hidung, nggak bisa main bandnya gitu loh ya kan. So I was like, gue berharap waktu itu kalian beneran masih mempertahankan roots gitu loh, instead of semuanya tiba-tiba harus yang canggih-canggih, which is fine. Gitu loh, kayak ngerasa nggak cocok sama kalian. Ya sesuai sama nama sih Wan, Traction kan. Traction control tuh kalau di otomotif kan menjaga agar nggak oleng ke kanan kiri. Jadi, nggak bablas. Nggak bablas. Jadi drifting. itu maksud gue. Bagus juga nih. Biasa, nambah-nambahin aja dia. Cuman posisi gue di situ kan selain dari itu, maksudnya kalau lanjut lagi, let's say jadi as a music producer, lagunya udah asik, warm gitu loh, maksudnya enak didengar, catchy. Tapi kalau melodi vokalnya nggak dapet ya, buat gua mau lu sebagus apapun nyanyinya, melodi vokalnya kalau nggak catchy, nggak dapet yang bikin orang bisa lebih cepat nangkap, tapi masih bagus gitu loh. Itu yang jadi concern gua ya kan. Lagunya ini, track dasar kalian udah asik, melodi vokalnya nih kalau nggak dapet gagal menurut gua. Karena percuma. Riffnya enak denger, chordsnya apa segala macam, solonya semua bagus, but melodi vokalnya, jadi pas pertama kali gue denger basic idea sebelum beneran jadi lagunya, asa oke. Paling waktu itu gue agak sedikit masalah pas dia manggung ngangkangnya itu. Aduh, gagal nih. Gue biasanya gini kan, tiba-tiba aduh ngangkang gue. Gue langsung gue pas pertama kali test drive. Itu di kampus ya. Gue langsung anjing. Gue langsung telepon, men, bisa lu bilang dia jangan gitu dong ngangkangnya. Aduh, itu doang masalah gue sama lu itu aja. That's it.
Sekarang udah rapat kok, sekarang udah rapat ya. Iya. Bukan, maksudnya bukannya nggak boleh ngangkang, tapi iya nggak gitu ngangkangnya. Apa-apaan? Feedbacknya angkanya kurang kegedean. Feedbacknya kegedean nih. Gue stres gue waktu itu. Aduh, tuh lagu berikutnya gitu juga. Aduh. Oke. Tapi ya gue masih maklumi lu waktu itu jarang manggung ya waktu itu ya. Iya. Ya, jarang nanggung. Lu kerjanya apa sih? Gua kerja di salah satu pabrikan cat sebenarnya. So Gua coating manufacturing. advisor. Coating advisor. Iya. Ada lagi aja tuh kan. Jadi mengadvise pelapisan. Iya, apa tuh artinya tuh? Kayak ini band lucu nih. Mana nih si Mana, Seno, mana? yang paling ganteng mana? Mana tadi? Abang ganteng Ya, gua. ketol. Ketol. Parah. Itu anak band yang kalau mau nikah udah nggak usah masalahin ya. Karena dia menyediakan tenda. Bisnisnya aneh buat gua. Ini rocker tapi bisnisnya itu tapi Ada yang bagus guru. lah. Siapa tahu gua menikah lagi ya. Sen. Coba tolong dulu ya. Siap. Ya belum ada kandidat, kalau gua belum ada kandidat, belum. Masih lama, masih jauh. Mana nih Seno? Seno, toilet. Oke. Ya udah. Alright. Kita siap-siap dulu ini deh kalau kayak gitu. Oke. Kita lanjut lagi sama si Seno bentar lagi. Oke. Hidup bermakna, berkuasa di kalangan rakyat biasa.
akan setia petikan dawai nirwana. Adakan semua nestapa, hanya sisakan suara tertawa. Apapun lika-likunya harus lu lakuin ya, lu jalanin. Seneng susah harus lu lewatin. Ya, itu bisnis gitu. Jadi ngeband sampai mati, bisnis sampai mati. Mantap.